dagangannya macet, kepingin berangkat umroh gak kelar-kelar, kepingin nabung gak kelar-kelar, tapi kita rindu kepada Mekah Al-Mukarramah, kita rindu kepada Madinah Al-Munawwarah. Itu Bapak gak boleh ditulis, amalkan kalimat sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh. Insya Allah kita semua yang belum dipanggil oleh Allah berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, balighna, sampaikan kepada kami. Nah, ini menunjukkan kalimat kita semua, balighna nazuruh. Kita semua akan dikirim, dipanggil oleh Allah, bisa berziarah ke makam baginda. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga kalinya kita dikumpulkan oleh Sohibul Hajat ini bukan lain bukan apa, kita semua ini diminta bantuan doa, dimintai bantuan doa oleh Sohibul Hajat. Ibu Sumini mengundang kita, Mas Slamet atau Bapak Slamet mengundang kita. Ini tujuannya minta doa syukur kepada Allah, minta doa selamat kepada Allah. Semoga beliau berdua ini diberi kelancaran ketika safar ke Mekah Al-Mukarramah tanpa suatu halangan apapun, insya Allah. Amin Allahumma amin. Makanya Pak, kalau sampai diundang orang walimah seperti haji, umroh, Bapak datang. Ini hakikatnya akan menjadi tabungan kita di akhirat. Beliau berdua minta ditorongkan doa, dibacakan Yasin, dibacakan Fatihah, dibacakan sholawat. Ini tujuannya apa? Supaya beliau nanti bermanasik beribadah ke Mekah Al-Mukarramah, mulai dari ihram, mulai dari tawaf, mulai dari sa'i, mulai dari wukuf, mulai dari tahallul dan lain-lainnya, mengerjakan rukun wajibnya haji. Beliau berdua ini hakikatnya supaya tidak ada halangan apapun. Amin Allahumma amin. Maka dari itu sangat luar biasa sekali Pak, kita sebagai tamu-tamu Allah ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti beliau berdua ini diundang oleh Allah, sekarang sudah diundang oleh Allah. Siapa yang undang Pak? Allah. Ibu Bapak Slamet dan Ibu Simini, siapa yang mengundang? Allah. Ini bukan niat berdua, tapi hakikatnya sudah dipanggil Allah. Makanya panggilan itu ada tiga. Yang pertama, panggilan Allah bisa berangkat haji ataupun umroh. Ini bukan sembarangan Pak, Bu, dengarkan ya. Orang yang dipanggil Allah, orang yang diistimewakan oleh Allah bisa datang ke tanah suci. Ini bukan tamu sembarangan Bu, tapi tamu yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam malam ini saya bermau'idatul hasanah terkhusus kepada ibunda kami Sumini dan Kakanda atau Mas Slamet. Yang pertama, jangan sampean itu kepingin apa-apa. Ya Pak ya? Ya Mas ya? Ibu ya? Jangan kepingin apa-apa. Jangan mengharapkan apa-apa. Yang pertama, apa kata baginda Nabi? Husnul niyah. Perbaiki niat sampean berdua. Kalau niatnya baik, akan muncul kebaikan juga. Kalau niatnya jelek, akan timbul juga niatnya yang jelek. Tanaman itu dihasilkan yang baik, maka hasilnya positif akan dibaiki oleh Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Betul apa tidak betul? Tidak betul apa tidak betul? Ya tetap jawabannya betul. Makanya ketika nanti orang ihram berangkat haji, yang pertama itu ibu, yang dilihat itu bapak, data
kalau dalam ilmu tauhid sepelajaran kami belajar di pondok, janganlah sampean berdua memandang bangunannya. Pandanglah Allah, begitu mulianya, begitu istimewanya. Sampean berdua dipanggil oleh Allah melihat Ka'bah. Sangat luar biasa sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam riwayat dari kawan-kawan kami, mungkin dari Bahyai yang sudah pernah berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, itu memandang Mekah, Pak, ya Allah. Tanamkan dalam hati kita. Tanamkan dalam hati kita, banyaklah beristighfar kepada Allah, banyaklah bersyukur ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, bisa datang ke Mekah Al-Mukarramah, bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, di sana hilangkan sifat kesombongan dalam diri sampean berdua. Pandanglah Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa memandang Ka'bah dengan ainul basirah, dengan memandang ainul yakin yang paling dari Allah. Begitu besar nikmatmu ya Allah, saya bisa berangkat berziarah juga ke makamnya baginda Nabi. Di sana Ibu Sumini, orang tua kami, di sana Mas Slamet, abang kami, calon haji yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyai ibadah yang istimewa, terutama perbanyai bacaan kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti ketika ihram itu Pak, Ibu, ketika ihram itu kainnya apa? Kain putih. Ayo jawab, semua ihram nanti kainnya kain putih. Kain putih itu adalah menandakan bahwa kita hidup di dunia nggak bawa popo, tidak bawa apa-apa. Dunia kita tinggalkan. Makanya Bapak Ibu sampean diundang di sini untuk mendoakan supaya nggak ada halangan. Ada yang antar jenazah, ada yang antar ke Lubuk Linggau, sampai ada yang ngantar ke Palembang pelepasan Haji Akbar. Sebelum berangkat diadzankan dulu. Enggak salah bedanya, seperti jenazah mau dipamitkan kepada ahli rumahnya. Mungkin pada malam hari ini kita dikumpulkan menjadi tamu yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek sampeyan Mas Slamet pernah nyalain dengan semua. Mas Slamet punya salah sama antum semua. Ibu pernah disalahin, mungkin pernah disalahin sama Ibu Sumini, mungkin Abang Slamet pernah nyalain sampean. Monggo pada malam hari ini beribu berjuta malaikat akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita supaya dosa-dosa kesalahan Mas Slamet sampai ampuni atau sampai maafkan. Kira-kira Mas Slamet ini salahnya banyak, apa enggak ada salah, apa memang piye? Ayo Bapak. Siapa yang pernah punya salah sama Mas Slamet, atau Mas Slamet punya salah, atau ibunda kami pernah punya salah? Mumpung malam ini malam yang diberkahi oleh Allah, ini tujuannya afwan bi afwin, supaya nanti kalau safar haji ataupun safar umroh berangkat tidak ada halangan apapun. Amin Allahumma amin. Ketika ihram warnanya putih, kainnya tidak boleh dijahit. Ini menandakan bahwasanya dunia tidak selama. Dunia tidak selama. Ibu kurang semangat. Dunia tidak selama. Ya, makanya Ibu, Bapak, terutama bin nafsi untuk diri saya yang punya duit, yang punya sawit sekian hektar, ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar, bahkan juga ada yang sudah jadi toke. Jangan tidak niat untuk nabung untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Sanggup enggak kira-kira? Sanggup? Sampai seneng enggak? Sampai cinta enggak sama baginda Nabi? Senang.
Ayo jawab Pak. Pane kok ngantuk luwe yo. Nggih luwe. Lapar nggih, lapar. Ibu. Halo. Ini ceramahnya ratu anu nih ya, ceramahnya ratu eten karena mulai kemarin alhamdulillah seminggu ini safar anu Yai, safar haji terus. Padahal yang ngomong ini belum pernah umroh, belum pernah naik haji, tapi mungkin dengan barokahnya saya malam ini ketemu Yai termasuk pembina haji, beliau termasuk seorang hafiz Quran. Mudah-mudahan saya bisa berangkat kali jenengan semua, amin Allahumma amin. Dunia tidak akan dibawa, makanya ibu nabung jangan eman, bapak jangan eman. Wah, nupang nabung, gumangan ay bingung, untuk makan bingung, untuk sekolah bingung, nyaur utang bingung. Ya kalau dipikir gak cukup kalau dipikir gak cukup jangan eman, maluka minallah. Hakikatnya datangnya dari Allah. Mobilmu yang bagus, duniamu, sawitmu yang puluhan ribuan hektar, itu datangnya hakikatnya minallah, dari Allah. Sampai semua ini Bu ya, kita semua ini lahir di dunia nggak apa-apa. Telan, kurang pas. Telan, ya sana. Kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa, telanjang alias wudo bil uryani, wudo belet gak gowo. Nanti kalau sudah ketika mati, sudah pulang ke rahmatullah juga tidak bawa apa-apa. Itu gambarannya seperti orang ihram pakai kain baju putih, yang dibawa kain putih cuman 2 meter. Ada yang kepengen mati? Hah? Ada yang kepengen mati duluan? Nggak ada. Ibu kepengen mati duluan Bu? Wah, makanya saya mengajak kepada hadirin dengan fadilahnya keberkahan pada malam hari ini. Ayo, yang punya sawit sisihkan hartamu, yang punya usaha sisihkan usahamu. Mulai hari ini berniat niru dengan termasuk amaliyah beliau ini. Sebenarnya beliau berdua ini almarhum Mbah Nawi itu berangkatnya 15 tahun. Ini baru dapat 3 tahun sudah didulukan oleh pemerintah. Itu seperti hakikatnya. Ini didulukan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Makanya kita mulai saat ini mulai belajar nabung. Sanggup sehari 5.000, sanggup sehari 10.000, sanggup sehari 50.000, dikalikan nanti berapa tahun? 300 tahun, 12 bulan, harinya 360, sudah berapa? Makanya kita kalau untuk diri kita datangnya dari Allah, harta kita datangnya dari Allah, sawit kita yang menghidupi datangnya dari Allah. Ayo kita mulai belajar mulai sekarang menjadi orang yang dermawan. Makanya ibu, ketika orang ihram membaca apa? Membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika tawafnya, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Masya Allah Pak, begitu hebatnya kalau Allah sudah memanggil kita. Sendika Gusti ya Allah, ketika nanti para calon jamaah haji di sana sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaiklah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan haji ini enggak mudah. Kalau mungkin program-program pemerintah yang tahun kemarin 15 tahun, mungkin untuk tahun 2026 ini sudah 20 tahun. Walaupun Bapak belum bisa berangkat haji, yang penting Bapak bisa berangkat umroh, syukur alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
semangat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapakah orang yang wajib haji? Yang pertama, orang yang mampu. Mampu dalam arti kategorinya luas. Satu, mampu fisiknya. Fisiknya sehat, duitnya ada, kesempatan ada, terus kendaraan ada. Untuk jawaban Bapak, kira-kira yang satu ini bisa berangkat enggak? Enggak ngerungok nih. Halo. Fisiknya sehat, hartanya ada, atau duitnya ada, kendaraannya ada, terus waktunya ada, jasmaninya, rohaninya sehat. Kira-kira bisa berangkat enggak ke sana, ke Mekah Mukarramah? Bisa. Hartanya ada, sakit-sakitan, ada kendaraan, kesempatan ada. Kira-kira bisa berangkat enggak? Tidak bisa. Sakit-sakitan, duitnya ada, kendaraannya ada, tapi sempatnya nggak ada. Kira-kira bisa berangkat nggak? Tidak bisa. Yang bisa berangkat, yang diistimewakan oleh Allah, duit ada, sehat ada, kesempatan ada, kendaraan untuk terbang ke sana ada. Insya Allah cikal bakal akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti Ibunda Sumini dan Kakanda yaitu Mas Slamet, insya Allah akan menjadi tamu yang sangat istimewa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya dari itu Bapak Ibu, mulai sekarang kita belajar. Mulai kita kejadian walimah yang sudah. Ada walimatul umroh, ada walimatul safar haji. Belajar. Ayo kita jangan untuk kepingin saja. Aku kepingin naik haji, jangan. Aku kepingin berangkat umroh, jangan. Kepingin tapi disyariatkan atau dibarengi dengan kita menabung. Karena bocoran dari baginda kita, innamal a'malu binniyah. Di sana Pak, calon haji termasuk beliau berdua akan digembleng langsung oleh Allah karena beribadah di tanah suci itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayat akan dilipat gandakan ribu kali, ratus ribu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Mas Slamet atau Ibu Sumini, jangan sia-siakan waktu ketika nanti di sana. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama saudara-saudara sampean yang belum bisa berangkat umroh ataupun belum bisa berangkat haji, tolong sebutkan di sana, ya Allah, Kau berangkatkan saudara-saudaraku SP5 Bumi Lampung, ya Allah, Kau berangkatkan saudaraku atau anak-anakku yang belum bisa berangkat, ya Allah, panggil semua. Insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, insya Allah segera akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi tamu-tamu yang sangat istimewa Allah, indallah, menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sirabalung sok kemanono anggon bungaji, mumpung durung den tekani malaikat jurupati. Bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, orang mau berangkat haji ataupun umroh, yang pertama husnul niyah, perbaiki niat. Setelah kita digembleng 40 hari, 40 sekian atau berapa hari di sana, manfaatkan amalan-amalan yang di sono, karena bukan sembarangan, ini termasuk tamunya Allah, biayanya gede. Ada
ada, nunggu waktunya lama, fungsikan Mas Slamet, Ibu, fungsikan di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu supaya selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan amalia di sana itu bermacam ragam. Ketika nanti tawaf itu ada yang membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga dalam riwayat membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagaimana? Tetap hukumnya sah. Hukumnya sah, tidak apa-apa. Ataupun nggak bisa bahasa Arab, cukup sampean doa di sana, ya Allah, berilah kesehatan, kesempatan, ya Allah, kekuatan, ya Allah, supaya aku bisa istiqomah. Makanya setelah nanti tanggal 9 menjelang tanggal 10, 89 alias wukuf di Arafah, itu jangan sampai berbuat kesalahan. Jadi selama 40 hari Mas Slamet, Ibu Sumini nanti digembleng di sana, tirakat, riyadoh. Kalau riyadoh itu dalam bahasanya tirakat. Ya tirakat ya poso. Terus disuruh mengenang kalimat zikir kepada Allah. Jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan rukun dan wajib haji ataupun haji dan umroh. Sempatkan di sana untuk selalu beribadah kepada Allah. Nanti setelah beliau berdua ataupun yang lain sampai nanti berdua sudah pulang ke Mekah Al-Mukarramah, jangan mengharap-harap untuk dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji, karena itu haji dan hajah itu bonus minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti beliau berdua pulang dari Allah, pulang dari Mekah Al-Mukarramah, digembleng 40 hari, sekian hari naik haji, menjadi tamunya Allah, mau itikaf, mau sholat tahajud di sana, sholat tahajud, riyadoh lagi, berziarah ke makam Madinah Al-Munawwarah, suwan kepada baginda Nabi. Amalan-amalan itu Mas, Ibu, nanti dikontinyukan. Apa bahasa kontinu, Pak? Dibiasakan nanti setelah pulang dari Mekah ke Indonesia. Makanya yang digelar amalan-amalan yang bisa merubah fisik, nafsu, sifat, karakter, kedermawanan, nanti pulang dari Mekah itu bagaimana? Kalau semakin baik pulang dari Mekah, namanya hajinya haji mabrur. Pulang dari Mekah amalnya soleh, baca Qur'annya istiqomah, sholat Qur'annya istiqomah, sering menghatamkan Qur'an, membaca peningkatan bacaan-bacaan sholawat, amalan-amalan di sana Pak Ibu dibawa pulang ke Indonesia. Tidak merasa berat amalan-amalan yang dilakukan di sana. Setelah pulang minal Mekah ila Indonesia, pulang dari Mekah datang ke Indonesia lagi, pulang kampung, amalan ini tetap digenggam begini bahasanya, tetap dipegang erat-erat. Waktu bangun malam, bangun sholat tahajud, siang sholat duha, pagi baca Quran, dan terutama amalan-amalan itu kalau kita bisa istiqomah, terutama yang calon-calon haji, insya Allah akan diberikan hajinya oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan tetap kita doakan pada malam hari ini Bunda kami Ibu Sumini dan Kakanda Mas Slamet, mudah-mudahan nanti sepulangnya dari sana ibadah digembleng langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi dan kondisinya mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, nanti pulangnya dari sana menjadi hajjah mabrurah, haji yang mabrur, haji yang sempurna, ilallah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, indannas mabrur, di sisi manusia. Tapi terkadang ada orang biasa ya biayanya gede, tapi naik hajinya belum ada takdir untuk berangkat, tapi dia sampai menjual kebun, sampai dia hutang-hutang. Ini yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kata
mampu itu segala-galanya, tapi niat dulu. Walaupun kita nggak mampu, tapi kita disyariatkan oleh baginda, niat dulu dalam hati. Jangan kepingin, jangan kepingin, niat dulu. Setelah niat, nabung linting 2.000, linting 5.000, linting 50.000, linting kita lodang dalam 1 tahun atau kita ambil, alhamdulillah. Terus daftarkan, jangan nunggu masa berlalu lalu. Terus yang kedua, apa baginda Nabi? Apa kata baginda Nabi yang kedua? Hei manusia, aku telah memberi hidup kamu. Kamu saya beri duit sekian juta, sekian miliar saya kasih sama kamu. Kamu saya kasih ladang sekian hektar. Apakah kamu dalam hatimu tidak ada sama sekali kalimat Allah kepengen berangkat ke Mekah Al-Mukarramah? Tapi jawabannya dia apa? Kepingin sih, tapi kowae. Nah itu kan, kepingin sih, tapi nanti saja. Tapi kalau kepingin sih, nanti saja, itu jangan, kalau bisa jangan kita ucapkan dalam hati kita. Nabung sekian tahun nggak cukup, mikirin utang nggak habis-habis, kreditan nggak habis-habis. Jangan ngomong seperti itu. Keajaiban akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sekarang, ayo kita belajar dari beliau berdua. Ayo kita tanamkan dalam diri kita. Ayo kita belajar nabung untuk menyisihkan hartanya. Boleh nanti bisa menghubungi beliau, Bapak Kiai atau Mbah Kiai tadi, bisa langsung menghubungi beliau. Insya Allah nanti akan diteken oleh beliau, akan diusahakan beliau semua atau sampean semua akan segera dipanggil oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah yang sangat istimewa. Amin Allahumma amin. Akhirnya apa? Dalam kategori dalam Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini, mari kita sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan beliau berdua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjalankan syarat dan rukunnya ketika datang ke Madinah ataupun ke Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku umat Islam, termasuk kita tetangga di sini, termasuk kita saudara di sini, ayo kita sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan haji beliau berdua Allah berikan haji yang mabrur dan mabrurah, semakin bagus dari hari-hari yang kemarin. Allahumma amin. Mungkin ya 7 menit ataupun ceramah saya, kalau saya langsung sampai jam 12 sampai luwe. Karena apa? Kondisinya sudah nggak stabil. Kita baru kita ngambil berkahnya. Mudah-mudahan dengan datangnya Mbah Yai pada malam hari ini semua kita diberkahi. Amin. Usaha kita diberkahi. Amin. Dan mudah-mudahan perjalanan kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menyusul beliau berdua menjadi tamu-tamu yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian dari Al-Fakir At-Thaib. Yang salah datangnya fin nafsi dari diri saya, al-haqqu minallah, yang benar datangnya dari Allah. Saya sebagai manusia biasa banyak dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, untuk acara saat ini kita dimulai dari Bapak Suyun, dan nanti diikuti oleh jamaah yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, kita labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
سعيا شكرا واجعلهما دابا مغفورا واجعلهما عمرة مقبولا يا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بجاه مصطفى الرسول وجد بنا وبالقبول سهلهما وصول المسؤول قربهما هدى للمقبول لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واجعل ما قلنا الخيرات واجعلنا أمة صالحة وسلمنا من الآفات في الدنيا والآخرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك ويا إله العالمين ويا أرحم الراحمين وانصرنا كيد الكافرين بجاه سيد المرسلين لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي نور قلوبنا بنور قرآن جلاء وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وارزق باب الأنبياء لنا وكل مهتدى ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملة لبيك اللهم لبيك nanti ibunya nyusul dari belakang ya لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بجاه خير من هدى محمد قد أرسل للعالمين كافة ورحمة مفضلة لبيك اللهم لبيك moga bareng-bareng semua لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل وصحبه الكرام moga bareng-bareng لبيك الله ya Allah hadirkan hati kami semua ya Allah pada malam yang penuh berkah ya Allah jadikan kami semua ini tamu-tamu ya Allah bisa berangkat semua yang belum bisa berangkat ya Allah innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak ya rabbana
Semoga semua barang-barang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak ya rabbi bil baitil atiq saghfir lana husnul tariq waj'al lana khairar rafiq hatta nahauja bisalam labbaik Allahumma labbaik ya Allah berkahi majlis pada malam hari ini ya Allah berkahi semua ini ya Allah berkahi tuan rumah ya Allah berkahi keluarga kami ya Allah waj'al lana ya Rabbana maka wasafa ya daluna ya dalwafa jud Rabbana bil Mustafa yaumalina namal disab ya Allah biha 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 ya Allah bihusnil khatimah walhamdulillahil ali wal qurbu anna yanjali wal wasulat ya saluli mata malik husnul khitam semua ya Allah ya Allah jadikan tetesan air mata pada malam hari ini ya Allah tetesan rindu kepadamu ya Allah teteskan tetesan air mata pada malam hari ini ya Allah berikan keberkahan rahmat kami bisa berjumpa dengan baginda Nabi di Madinah Al-Mukarramah ya Allah ya Allah biha 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 ya Allah ya Allah lil khatimah ya Allah biha 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 ya Allah bihusnil khatimah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad